Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview lagi salah satu grinder manual yang beberapa bulan lalu banyak banget teman-teman DM ke gue minta buat gue review. Ya akhirnya gue sekarang punya kesempatan untuk mereview grindernya ya. Jadi grindernya ini adalah Latina Sumba Pro Manual Coffee Grinder ya. Kemasannya seperti ini. Simple banget ya, nggak ada tetek bengek yang lainnya. Oke, langsung aja setiap teman-teman beli itu teman-teman dapat apa aja ya. Yang pertama teman-teman di sini akan dapat manual book. Manual booknya ini ada dalam dua bahasa ya, satu bahasa Inggris, satu lagi bahasa Mandarin. Ya kalau teman-teman bingung atau males bacanya, nonton video review gue aja sampai habis supaya teman-teman paham dan nggak salah pakai. Ya, terus berikutnya di sini ada sikat kuas gini buat bersihin si bur grindernya atau grindernya. Ya, berikutnya teman-teman di sini dapat handle yang full metal dan ditambah knop pemutarnya ini bahannya benar-benar dari kayu asli ya, real wood. Oke, selanjutnya teman-teman akan dapat unitnya sendiri. Oke, sekarang kita fokus ke grindernya. Oke, sip. Nah, jadi grindernya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya terpasang ya, dia tuh bentuknya gini. Oh ya, bentuknya seperti ini guys. Nah, dia ini beratnya tuh cuma 396 gram. Jadi benar-benar ringan banget teman-teman. Kalau misalnya mau bawa-bawa gitu ya, mau taruh di tas ini nggak akan berasa kalau teman-teman nambahin ada barang di dalam tas teman-teman gitu ya. Nah, terus dia ini untuk diameter dari grindernya ya, ini 45 mm teman-teman ya. Jadi nggak sampai 5 cm dan ini benar-benar enak banget digenggamnya seperti ini ya. Karena kalau teman-teman perhatikan dia itu bodinya tuh kayak ada teksturnya ya, vertikal gitu, ada garis vertikal dan ini benar-benar ngegrip banget ke tangan. Oke, terus kalau misalkan kita bicara tingginya sama handle ini, dia cuma 156 mm, jadi sekitar 15 cm ya tingginya seperti ini. Jadi nggak akan berasa banget dan dia ini benar-benar full metal sampai ke body-bodinya bagian dalamnya juga ya. Nah, terus untuk kapasitas penampung biji kopi yang bisa digiling itu 15 gram sampai 17 gram. Kemarin sudah gue coba. Ya, jadi itu tergantung dari biji kopi yang teman-teman pakai. Oke, nah terus penampung bawahnya juga seperti ini nih dari metal dan ngederatinnya tuh pas diputer tuh halus banget ya, nggak ada kayak nyangkut-nyangkut. Nah, dia ini sudah double bearing. Nanti gue akan kasih lihat ya teman-teman ya. Oke, terus untuk pengatur grind size-nya seperti ini. Ini benar-benar dari full metal semuanya. Tuh ya. Nah, dia ini grind size-nya tuh teman-teman bisa set dari nomor 5 ya sampai kurang lebih di 22 sampai 25 pun bisa. Tapi sudah gue coba ya. Gue itu sudah cukup sampai di grind size nomor 20 aja gitu ya. Oke, langsung gue bongkar aja biar teman-teman lihat dalamannya seperti apa sih ya. Oke, pertama di sini ada untuk pengatur grind size-nya seperti ini. Terus dia ada dua bola besi yang ada pernya, jadi menahan pada saat teman-teman giling grind size-nya nggak akan berubah-berubah. Ya, terus di sini ada dial untuk angka-angka grind size-nya seperti ini. Ya, ini juga bahannya dari metal. Yang berikutnya ini ada burnya dan ada per. Ya, pernya seperti ini, jangan sampai hilang nih, hati-hati ya. Nah, untuk burnya sendiri dia ini diameternya 38 mm teman-teman ya. Tuh. Dan dia sudah 6 axis. Tuh, seperti ini sudah 6 axis. Jadi konsistensi gilingannya ini sudah gue coba oke banget ya. Tuh, terus ini kalau misalkan gue lihat kasat mata gitu ya, ini pengerjaannya tuh bener-bener presisi banget. Dan dari bahan stainlessnya ya, ini bener-bener bagus sih kalau menurut gue ya. Jadi bukan stainless yang murahan gitu loh. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena dulu gue main baut stainless, jadi gue tahu ya. Nah, terus ini buat teman-teman hati-hati ketika teman-teman buka pertama kali ya. Ini bagian burnya ini cukup tajam. Jadi buat teman-teman mungkin yang kulitnya halus ya, hati-hati bisa kepotong. Oke? Terus berikutnya untuk handle-nya bisa dilepas teman-teman ya, bisa dilepas seperti ini, ditarik aja. Dan dia ini dari magnet teman-teman ya. Tuh ya. Dia ini ada magnetnya nih untuk handle-nya ke asnya. Oke. Nah, nanti ketika teman-teman buka hati-hati ya. Karena di sini ada satu ring seperti ini. Ya, ringnya ini biasanya tuh ketika teman-teman buka dia tuh menempel di bagian atas bearing sini. Ya, dia akan menempel di bagian atas bearing. Jadi teman-teman perhatikan hati-hati ya.
Karena kalau misalkan nggak pakai ring, takutnya dia itu muternya kurang mulus. Karena di sini ya, di bagian asnya, di bagian atas nih, dia itu ada snap ring ya. Ini kalau misalkan nggak dipakai ring, takutnya nanti nahan-nahan ke bearingnya ya. Nah di sini teman-teman lihat ya, ini bearing pertama yang ada di bagian atas, terus satu lagi di bagian bawah dalam tuh ya. Itu bearing ya. Terus bagian untuk penahan outer burnya ini juga bahannya dari metal, dari stainless ya. Terus pengerjaan outer burnya juga benar-benar bagus nih ya. Dia benar-benar presisi banget. Terus dia tuh tipe burnya yang di bagian sirip-sirip kecilnya ini ya, dia itu menurut gua lumayan lebih rapet dibandingkan bur yang lain ya, brand lain maksud gua tuh. Jadi dia lumayan rapet gini lah jaraknya ya. Oke, langsung aja kita cek ke grind size-nya. Lanjut. Oke guys, jadi di sini seperti biasa gue sudah siapkan 3 gilingan yang berbeda ya. Yang ini ada di nomor 6, yang ini ada di nomor 12, yang ini ada di nomor 20. Ya, sekarang kita lihat dulu ke yang paling kasar yaitu nomor 20. Oke, sekarang ini yang nomor 20. Ya, ini yang paling kasar. Nah, ini teman-teman lihat dulu aja ya sebelum gue zoom in. Oke, seperti ini ya. Silakan teman-teman perhatikan dulu. Ini sekarang tengahnya gue bolong-bolongin biar teman-teman bisa lihat partikelnya seperti apa ya. Ini. Nah, kalau gue perhatikan ya, ini nih grind size-nya masih bisa dikatakan konsistensinya bagus loh. Tuh ya, seperti ini. Ini teman-teman mau pakai buat French press boleh, mau dibuat cupping bisa, grind size-nya seperti ini ya, atau mau tubruk gitu ya. Oke, habis ini gue lanjut ke yang nomor 12. Sip, ini yang nomor 12 ya. Perhatikan dulu secara generalnya gini. Sekarang gue bolong-bolongin tengahnya. Nah, tuh ya teman-teman lihat sendiri. Nah, kalau gua pakai grind size seperti ini nih, biasanya gue mau pakai V60 bisa nih ya. Segini nih V60 lah. Atau gua lagi mau ngulik yang pakai lumayan halus, gue juga bisa pakai yang seperti ini nih. Ya, jadi bisa dikatakan ini masuknya benar-benar medium lah. Dibilang terlalu kasar enggak, dibilang terlalu halus juga enggak ya. Terus teman-teman perhatikan ya, di dinding ini ya, dinding wadahnya itu memang masih ada fines-nya tapi tidak terlalu banyak. Tuh ya, gitu. Oke, ini gue mau lanjut ke yang paling halus yaitu nomor 6. Nah, ini nomor 6-nya teman-teman ya. Seperti biasa ya, kalau teman-teman lihat sudah ada bagian-bagian yang menggumpal ya, kayak yang di sini, nih yang di pinggir-pinggir gini nih. Tuh ya. Ini dia berarti ya sudah bisa untuk espresso. Ya, sebenarnya di nomor 5 itu bisa teman-teman ya, masih bisa. Tapi ini gue mau kasih lihat ke teman-teman yang di nomor 6-nya aja sudah seperti ini gitu. Tuh. Ya. Nomor 6-nya menurut gue ini buat espresso pun sudah bisa nih. Tuh, dia nempel-nempel gini kan. Tuh. Teman-teman perhatikan lagi ya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Oke, gimana setelah tadi lihat ya grind size-nya konsisten atau enggak? Teman-teman nilai sendiri aja ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ya, buat siapa grinder ini. Oke, nah yang pertama, kalau kita bicara manual grinder gitu ya, itu sebenarnya bisa masuk ke semua kalangan ya. Mau yang lu bener-bener anaknya ngulik banget gitu ya, atau yang baru mau mulai belajar nyeduh kopi di rumah, menurut gua dengan teman-teman membeli grinder ini ya, teman-teman tuh tetap bisa gitu loh, tetap bisa ngulik ya, karena balik lagi konsistensi gilingannya terutama yang ada di nomor 12 atau yang di medium itu menurut gue bagus banget ya, karena sudah gue coba berkali-kali
untuk meleset dari brewing time-nya tuh nggak banyak. Nah terus untuk bersihinnya juga gampang, build quality-nya menurut gua ini kuat. Karena kalau ini sampai jatuh pun ya, menurut gua masih bisa bertahan sih. Karena emang bener-bener semua itu dari metal gitu loh. Terus handling seperti ini, pegangnya genggamannya juga pas gitu ya. Nah di sini memang ada satu kelemahan yang menurut gua tentatif ya. Kalau misalkan buat temen-temen yang ngopinya buat sendiri aja ya, mungkin kelemahan ini tidak akan terasa. Karena dia ini punya maksimal untuk daya tampung biji kopinya, ini gua sudah cek itu sekitar ada di 15-17 gram lah. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin mau giling 20 gram ya, teman-teman harus giling 2 kali atau masukin biji kopinya 2 kali. Selebihnya menurut gue masih aman, tidak ada keluhan apa-apa. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan value for money-nya sama price to performance-nya masih dapet lah. Ya, karena kalau misalkan kita bicara dari grind size-nya pun ya, ini tergolong konsisten. Ya karena gue jujur patokannya itu ada di yang medium atau yang di nomor 12. Ya untuk V60 dari kemarin sudah gue coba, startnya itu dari nomor 10 atau 9 masih bisa lah. Ya 9 sampai kurang lebih nomor 15. Itu untuk V60. Ya tergantung karakter kopi yang teman-teman pakai, terus gayanya teman-teman seperti apa. Ya jadi teman-teman cocokin sendiri aja. Gitu. Nah mungkin buat teman-teman kalau misalnya sudah ada yang pakai grinder ini ya, terus mau kasih pendapatnya, ya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja. Biar teman-teman yang lain kalau lagi nyari grinder ya atau tertarik dengan grinder ini bisa dapat referensi lebih banyak. Nah kalau misalkan nanti teman-teman mau coba beli ya grinder Latina Sumba Pro ini, teman-teman langsung cek link di deskripsi aja ya, nanti akan gue cantumkan. Atau teman-teman mau cek dulu Maharaja Coffee ini ada jual apa-apa aja, langsung follow dulu aja Instagramnya, mau DM juga silahkan. Yang pasti nanti semua link pembeliannya langsung cek di deskripsi aja. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan mengenai grinder ini ya, belum mendapatkan jawabannya, teman-teman langsung follow Instagram gue dulu aja, abis itu langsung DM gue ya. Bersabar, secepat mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.